Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Davi Utari, dokter muda instalasi perawatan neonatus RSUD Arifin Ahmad, Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Baiklah, di sini pada sesi kali ini saya akan share sedikit tentang kasus yang cukup menarik, yaitu tentang thymus persistent. Baik, kita lihat gambaran radiologi berikut ini. Sepintas kita melihat bahwa ini merupakan gambaran dari kardiomegali. Namun bukan ya, ini merupakan gambaran dari thymus persistent. Nah, jadi tidak semua jantung yang membesar pada X-ray adalah kardiomegali. Jadi kita pikirkan bahwa pada bayi baru lahir dapat terjadi thymus yang persisten. Karena normalnya thymus itu akan mengecil pada saat lahir. Nah, apabila pada saat lahir thymus tetap membesar, maka disebut dengan thymus yang persisten. Jadi, apa sih kelenjar thymus itu? Kelenjar thymus itu adalah kelenjar yang terletak di mediastinum anterior superior, yang mana kelenjar thymus merupakan organ limfoid yang penghasil kekebalan tubuh seperti limfosit T. Jadi, pada dewasa, seiring bertambahnya usia, kelenjar thymus ini semakin lama akan semakin mengecil. Apa sih thymus persisten itu? Thymus persisten adalah thymus yang masih besar pada bayi baru lahir. Jadi normalnya pada saat bayi baru lahir dia akan mengecil. Sehingga apabila kita melakukan pemeriksaan X-ray pada bayi baru lahir, normalnya tidak ada. Namun apabila ada, maka disebut juga dengan thymus persisten. Bagaimana gambaran radiologi khasnya? Yaitu dapat ditemukan gambaran Seil sign, yang mana dapat dilihat pada panah berikut. Pada panah ini, pada gambar radiologi ini dapat dilihat gambaran seperti layar kapal, yang mana gambarannya yaitu berupa warna putih yang terletak di belakang jantung. Sehingga thymus ini dapat mengganggu dari ekspansi atau pengembangan dari paru-paru yang menyebabkan pada saat bayi baru lahir dapat menyebabkan jadinya gawat nafas. Jadi diagnosisnya dapat ditegakkan yaitu transient tachypnea of the newborn dengan penyebabnya adalah thymus persistent. Nah, bagaimana? Kenapa thymus masih membesar pada saat lahir? Nah, jadi di sini penyebabnya ada yang idiopatik dan juga ada yang sekunder ya. Untuk idiopatik itu kita tidak mengetahui apa penyebabnya, namun yang untuk sekunder biasanya akibat dari penggunaan terapi, yaitu terapi obat-obatan ataupun ada kelainan endokrin. Sehingga dia dapat mengganggu dari ekspansi paru yang menyebabkan terjadi gawat nafas. Gawat nafas yang terjadi ini biasanya tidak berlangsung lama, biasanya sembuh dalam 3 hari. Bagaimana tata laksananya? Jadi kita bedakan berdasarkan apakah terdapat gangguan obstruktif atau tidak. Kenapa bisa terjadi gangguan obstruktif? Karena kita tahu thymus berada pada anterior superior dari mediastinum. Nah, di sana terdapat paru-paru, juga terdapat trakea. Nah, apabila dia membesar, dan juga kita tahu bahwa thymus itu merupakan organ yang lebih padat daripada paru-paru, sehingga dia menekan paru-paru dan menekan trakea yang menyebabkan terjadinya adanya stridor. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya gangguan dari obstruksi. Apabila tidak ada gangguan dari obstruksi, dapat diobservasi saja. Kenapa begitu? Karena thymus ini seiring dari perkembangan waktu, seiring dengan pertambahannya usia, maka dia akan semakin lama semakin mengecil. Nah, apabila terjadi gangguan obstruktif yang mengganggu, maka dapat diberikan kortikosteroid. Di sini dapat diberikan selama 5-7 hari. Gunanya untuk apa? Untuk mengecilkan dari kelenjar thymus tersebut, sehingga dapat mengurangi dari obstruktif yang terjadi. Jadi bagaimana prognosisnya? Umumnya, thymus persisten ini prognosisnya adalah baik. Nah, apabila terjadi obstruksi yang menetap ataupun gagal dari pemberian kortikosteroid, dapat kita pikirkan mungkin sudah terjadi neoplasma thymus, yang mana neoplasma yang disebabkan oleh kelenjar thymus biasanya adalah thymoma. Dapat dilihat pada gambar merupakan gambaran dari X-ray dan juga CT scan dari thymoma. Baiklah, sekian dari sharing video tentang thymus persisten. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.